Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Raisel Cooking. Kali ini kita akan bikin donat ekonomis harga 2000-an aja. Yuk disimak videonya sampai selesai, semoga bermanfaat. Langsung aja ke cara pembuatannya. Untuk bahan-bahannya, 500 gram tepung protein tinggi, 60 gram gula pasir, 40 gram susu bubuk. Ini saya pakai susu Denko yang saset, susu Denko yang Enfagrow. Kemudian 6 gram ragi instan, saya pakai Saff instan. 2 gram bread improver, saya pakai Bakrin Plus. Kemudian ini kita aduk dulu semua bahan keringnya hingga tercampur rata. Kemudian di sini saya tambahkan 2 butir telur utuh dan air ditimbang bersamaan. Ini saya timbang 140 gram dulu ya. Nanti kalau kurang boleh ditambah. Jadi kita masukkan dulu secara bertahap. Kemudian ini kita aduk. Oh iya, saya tuh ngeblank ya. Perasaan saya biasa kalau ngadonin donat 2 telur itu kan 1/4 ya. Padahal ini kan setengah kilo tepung terigu ya, harusnya 280. Oke, saya akan tambahkan lagi airnya. Ini kita aduk aja dulu. Saya tuh ngeblank ya. Ingetan saya tuh kalau 2 kuning telur 1/4 tepung gitu, makanya saya timbang telur dan air itu 140 gram, padahal ini setengah kilo, jadi harusnya 280 gram ya. Nah ini kita masukkan lagi bertahap aja. Kenapa di 280 ya untuk bahan cairannya? Karena kalau pakai air murni dengan pakai susu cair itu berbeda ya. Kalau pakai air biasanya tuh di takaran 280 sampai 300. Tapi kalau misalkan pakai susu cair di takaran 320 sampai 330 gram ya untuk bahan cairannya ya. Pasti berbeda ya untuk bahan cairannya. Karena kalau air murni kan murni ya, air tanpa campuran apapun ya, otomatis kan dia betul-betul 100% air ya. Kalau susu cair jadi enggak 100% air ya. Jadi ada tambahan-tambahannya, makanya dia lebih banyak penggunaan ininya, bahan cairnya. Oke, kita aduk aja sampai menggumpal. Oke, ini kita akan lanjut mixer menggunakan hand mixer. Nanti kalau bahan cairannya kurang, nanti boleh ditambah ya. Ini saya pakai takaran di 280 gram dulu ya. Oke, kemudian selanjutnya kita mixer. Gunakan kecepatan rendah dulu di awal ya, supaya adonannya tidak kaget, supaya benar-benar ini tercampur rata ya, dan bahan cairnya itu benar-benar meresap ke dalam tepung, sehingga nanti akan menghasilkan donat yang empuk, lembut, dan berserat halus. Jadi bikin donat itu bukan sekadar resepnya aja ya yang harus kita perhatikan, tapi cara pembuatannya pun itu mempengaruhi banget kepada hasil donatnya. Oke, sekarang kita masukkan lemaknya. Ini saya pakai margarin, full margarin ya, saya pakai Blue Band. Kemudian untuk garamnya ini saya pakai 7 gram, karena kalau di 6 gram itu kurang berasa gurihnya ya. Oh, nempel dia. Oke, kita masukkan. Ini karena donat ekonomis ya, jadi saya pakainya full margarin. Jadi kenapa saya pakai full margarin? Jadi biar ada bedanya ya antara donat yang ekonomis dan premium ya.
Kalau premium kan pakai susu cair ya, terus telurnya juga berbeda, kemudian pakai butter ya. Jadi supaya ada perbedaan. Nah, ini dilanjut mixer lagi, masih menggunakan kecepatan rendah sampai margarinnya ini tercampur merata. Ini saya kan sedikit cerita ya, ini teman-teman ya, semua resep dagangan saya share ke teman-teman secara gratis, asal mau nontonnya aja dari awal hingga akhir, biar nggak salah paham, biar nggak ada lagi pertanyaan di kolom komentar soal yang sudah dibahas di video. Jadi harap untuk tontonnya tuh sampai selesai. Nah, mungkin sebagian orang ya, resep itu rahasia dan bisa dibuat bisnis ya, diperjualbelikan. Apalagi mungkin yang buka kelas gitu ya, itu nggak sembarangan resepnya di share. Tapi di sini saya share ya semua resep saya dengan gratis guys ya. Oke, ini kita naikkan dulu kecepatan mixernya. Ini sudah tercampur rata ya margarin sama adonan. Gunakan kecepatan sedang ataupun kecepatan tinggi, disesuaikan aja dengan mixernya masing-masing. Saya ikhlas nge-share semua resep-resep jualan saya. Semoga aja bermanfaat ya. Selagi itu bisa bermanfaat dan bisa menjadikan ladang cuan buat orang lain gitu ya, atau sekedar orang lain mendapatkan manfaat, sekedar tahu dan bisa membuat donat, itu saya udah seneng banget ya, udah bahagia banget. Jadi saya tidak menjual resep ya. Pernah sih ada yang ini ya, ada yang tanya resepnya dijual berapa gitu. Saya bilang nggak saya jual, saya share gratis. Lihat aja di YouTube dan di Facebook juga ada ya. Kalau di Facebook itu Ica Sari ya akunnya, silahkan kalian untuk cek juga. Tapi kalau di Facebook nggak semua video tentang resep donat ya, share resep ya. Nah, oke, ini kita mixer aja sampai adonan kalis. Nah, untuk cara mixer supaya mixernya awet, jadi jangan dipaksa mixer untuk ditekan ke bagian dalam adonan. Jadi jangan ditekan, mixer aja bagian atas-atasnya seperti ini, nanti juga adonannya akan naik sendiri ya ke atas. Kemudian ikutin aja arah mixer, seumpamanya arah mixer diarahin ke kiri, puter baskomnya ke kanan. Nah, kalau arah mixernya tuh diarahin ke kanan, puter baskomnya ke kiri. Jadi supaya mixernya tuh awet, tidak mudah panas. Oke, kita akan cek dulu. Oh ya, sedikit spill mixer ya. Kenapa teman-teman suka banyak yang patah dan panas mixernya? Nah, ini mixer jadul banget ya, Philips jadul banget tuh. Kenapa ini tidak panas ya mixer ini, walaupun saya pakai mixer selama setengah jam gitu ya? Karena ini lubang anginnya tuh ada 4 ya, 2 di bagian belakang ya, terus 2 lagi di bagian depan ya. Jadi dia tidak mudah panas ya mixernya. Jadi teman-teman kalau mau beli mixer, cari yang lubang anginnya tuh ada 4 ya. Oke, kita akan cek dulu untuk adonannya. Apakah ini sudah kalis? Sebenarnya sih sudah kalis ya, kalau udah tidak lengket di baskom itu udah kalis. Nah, ini udah lumayan ya, tapi belum yang 100%, ini masih sobek tuh, tapi nggak apa-apa. Kita akan mulai timbang. Nah, ini setelah adonan dibulat padatkan, ini saya akan bikin donat yang
medium atau mini ya, pokoknya 20 gram ya. Oke, ini 20 gram. Sekarang kita mulai rounding. Mini banget ya. Biasa adonan 40 gram ke adonan 20 gram, kayaknya mini banget. Oke, kita rounding aja sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ini bagian bawahnya kita cubit-cubit aja. Oke, kecil banget ya. Kita celupkan aja di tepung. Kita susun lagi. Oke, ini sudah selesai dibulatkan semua. Ini sekarang kita resting minimal 20 menit ya, sampai 30 menit, atau disesuaikan aja dengan suhu udara di sekitar. Oke, setelah ini bukan 20 menit ya, tapi 25 menit. Oke, ini akan saya pindahkan dulu ke dalam wadah ya, karena sempit, tidak bisa untuk nggak ada tempat lain ya untuk gasing, jadi saya akan pindahkan dulu ke dalam wadah. Oke, lanjut kita akan degasing. Ini saya pakai cetakan 6 cm ya. Ini kita celupkan dulu ke tepung kering. Kita masukkan ini emang mini banget ya. Mudah-mudahan hasilnya besar ya. Oke, kita simpan lagi di wadah. Nah, ini karena adonannya kecil, jadi saya akan pakai cara cara bikin donat dough kecil hasil besar ya. Ini dipipihkan dulu kayak gini. Ini tanpa cetakan. Jadi ini kita pencet-pencet aja nih ya ke semua pinggir adonan ya. Ini tips ya, supaya dough kecil hasil besar. Caranya kita tekan-tekan di seluruh pinggiran adonan, kemudian ini kita pipihkan lagi seperti ini, lalu ini dilubangi. Karena ini adonannya kecil ya, boleh pakai telunjuk ya, jangan pakai alat pembolong, karena sayang kan kalau adonannya tersisa, jadi mengurangi besarnya donat kita ya. Oke, ini tuh agak sedikit lebar ya. Oke, ini kita akan tutup dan kita akan proofing akhir ya. Ini yang akhirnya saya tidak menggunakan cetakan ya semuanya, jadi pakai tips cara membuat donat dough kecil hasil besar. Karena saya juga takut hasilnya nanti mini banget ya, karena sudah biasa kemarin-kemarin bikin yang dough besar, jadi pindah ke dough kecil tuh kayak ya Allah mini banget gitu ya. Makanya saya gunakan trik ini ya, gunakan trik dough kecil hasil besar gitu ya. Oke, ini kita proofing semuanya. Oke, setelah 1 jam lebih ini ya, donatnya sudah mengembang, tapi enggak yang besar-besar banget ya, emang 20 gram ya. Gimana mau segede apa maksudnya ya, kalau 20 gram ya udah sebesar ini jadinya.
Oke, ini kita buka semua, kita angin-anginkan. Sementara itu kita panaskan minyak. Nah, ini dibuka, kita angin-anginkan dulu supaya tidak lembab lagi, supaya ketika digoreng nanti dia kokoh. Oke, kita mulai goreng. Oh iya, jangan lupa untuk panaskan minyak pakai api kecil ya. Jangan gunakan api besar supaya minyaknya itu nanti panasnya stabil ya, dan tidak mudah gosong juga ke donatnya. Nah, ini untuk satu wajan ini masuk berapa nih? 1, 2, 3, 4, 8 ya. Tapi ini kelihatan ya mini banget, kecil banget. Emang imut-imut ya. Dulu sebenarnya saya bikin dough yang 20 gram juga ya, terus pakai yang 27, kemudian 40, dan sekarang karena ya kita harus punya banyak trik ya supaya jualan kita itu laris, jadi saya pakai dough 20 gram. Nah, ini dia hasilnya, terlihat mini-mini banget. Tapi ini sudah ada yang beli ya, baru diangkat dari penggorengan sudah ada yang beli, nih udah kosong ya. Kemudian di sini saya akan topping menggunakan coklat meses dan keju aja dengan menggunakan ini ya, margarin Blue Band yang kiloan. Jadi kalau donat yang harganya ekonomis ya kita pakai bahannya juga ekonomis dan resepnya juga ini ekonomis. Oke, sekian dulu videonya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.